Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam pada Selasa malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami pada satu hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Daniel pasalnya yang kedua ayat 19. Daniel pasalnya yang kedua ayat 19 yang menyatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ada dua macam tipe manusia ketika diperhadapkan dengan masalah. Pertama, mengandalkan kekuatan manusia. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Dalam perikop yang kita baca dari SBU pagi sampai malam ini, kita disuguhkan cerita dari Raja Nebukadnezar yang memiliki mimpi, namun ia tidak dapat menemukan arti dari mimpinya. Sehingga ia meminta para orang bijaksana untuk mengartikannya. Sayangnya, ketika dia mengandalkan manusia tidak dapat menjawab makna dari mimpinya. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat mengetahui masa depan yang terjadi. Ketika Raja Nebukadnezar memilih untuk mengandalkan manusia, tapi ia tidak mendapatkan jawabannya, maka ia justru menghukum orang-orang bijaksana tersebut. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Daniel. Ketika ia diperhadapkan dengan pergumulan, yaitu ia akan ikut dihukum karena orang bijaksana tidak dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel memilih untuk meminta kasih dari Allah agar dia dapat mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Daniel berharap dia dapat keluar dari pergumulannya. Dan pada ayat yang ke-19, Allah menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sehingga Daniel dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita diperlihatkan bahwa jangan mengandalkan kekuatan manusia, karena manusia tidak memiliki kuasa untuk memahami apa yang terjadi pada masa depan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menuntun kita untuk dapat berjalan menyusuri masa depan. Sayangnya, yang sering terjadi ketika ada dalam pergumulan, kita justru lari dari Tuhan. Kita memilih untuk tidak datang beribadah dengan alasan kita lagi punya masalah. Persepsi inilah yang salah, namun sering terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk itu hari ini kembali kita mau diingatkan. Andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita. Maka ia juga yang akan menuntun kita untuk sampai
di masa depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, meskipun sampai hari ini kami tidak dapat bertemu tatap muka secara langsung dalam persekutuan umat-Mu. Tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk membuat persekutuan secara daring. Di tengah keterbatasan yang ada, kami pun bersyukur untuk setiap orang yang memiliki talenta dan boleh memberikan diri mereka untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kami jemaat-Mu boleh mengikuti sapaan malam, ibadah keluarga, dan ibadah hari Minggu. Bapa di dalam surga, kiranya berkat penyertaan-Mu selalu ada bagi mereka. Malam hari ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang mengalami dampak dari pandemik ini. Tuhan jaga dan sertai mereka. Untuk setiap orang-orang yang dirumahkan. Untuk mereka yang terkena pemotongan gaji. Untuk mereka yang usahanya tutup dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai mereka. Pakai kami Bapa sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi penyemangat mereka. Ataupun kami juga dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah merasakan duka cita. Kiranya Tuhan ada bersama dengan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta Francisca. Ketika kemarin Engkau memanggil orang tua dari Ibu Pendeta Francisca, Tuhan berikan penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan bagi keluarga Ibu Pendeta Francisca. Pakai kami juga Bapa, agar kami juga dapat menjadi alat Tuhan di dalam memberikan penghiburan bagi keluarga Ibu Pendeta Francisca. Malam hari ini Bapa, kami akan menutup dengan beristirahat. Kiranya Tuhan mau jaga dan pelihara kami. Kami mohon untuk ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, tetap terapkan pola hidup bersih. Tuhan memberkati kita.